Selamat malam, Redan. Thanks for coming anyway. Oke, nah, Maksud. oke, kita lanjut lagi ya. Uh, jadi last meeting kita belajar tentang sound, tapi pendekatannya saya banyak sekali menjelaskan ini tuh lewat lewat konsep wave, karena saya rasa memang sound itu bagian dari wave. Jadi ketika kita paham tentang wave apa, banyak sekali sebetulnya kita tahu, banyak sekali akhirnya kita bisa menjelaskan uh, cara kerja cara kerja sound wave itu seperti apa, ya, mulai dari how to produce the sound, how they travel, because they are very similar to the wave, and then how to measure the speed. I think measure the speed, not we already know the basic concept for speed, just apply to the sound context. And then amplitude and frequency, that's the properties of the wave, and sound is also wave. That's why I think this is still easy. I think this is the information that you need to remember about the range of human hearing, and then yeah, the ultrasound. Okay, now this is how to produce sound, yeah, because of vibration of an object. Okay, and then and then that things will vibrate the air around us until that that vibration in the air comes to our ears. That's why we can hear the sounds. Okay, so the air vibrate our eardrums, and then our brain will try to processing that signal, and then we can listen to the music and so on. Okay, um, terus ini dia untuk instrumennya yang kemarin ya. Jadi instrumen tiap instrumen bisa menghasilkan suara, tapi penyebabnya beda-beda ya. Ada yang dari membran, ada yang dari air kolom. Nah, mungkin bagian sana harus harus diingat-ingat. Terus kalau air membran berarti yang menentukan itu jenis membrannya, ketebalannya. Kalau dia fluid berarti yang mempengaruhi itu si the length of air kolomnya. Oke, terus yang di sini. How does sound travel? Nah, yang kita perlu ingat itu wave ini dia saya ada bilang deh di sini. Wait, saya ada tulis kayak ya. Wave itu dia mechanical wave. Sorry, sound itu mechanical wave. Nah, ini. Jadi mechanical wave itu data medium. Jadi semakin padat mediumnya, semakin cepat sebetulnya sounds itu bisa bisa travel tadi. Jadi di solid justru dia tuh cepat sekali mengalir. Mengalir di solidnya, walaupun kalau kita ngomong menghadap tembok, dia nggak bisa menembus suara kita nggak bisa menembus temboknya itu ya, tapi dia mengalir cepat sekali di temboknya begitu. Oke, ini dia. Tadi berdasarkan mediumnya, wave itu ada dua, mechanical and electromagnetic. Electromagnetic wave dari medium seperti itu. Terus bagian sini berdasarkan bentuknya ya, atau ini sebetulnya berdasarkan directionnya, ada dua, transfer and longitudinal. Nah, saya paling suka ingetin yang transfer. Kalau di bahasa Indonesia kan dia huruf T, jadi dia itu tali, jadi seperti seperti tali gitu ya. Jadi yang bentuknya seperti tali ini namanya transfer. Nah, transfer itu dia paralel, vibrate-nya naik turun. Nah, sorry, transfer itu dia perpendicular. Vibrate-nya naik turun, vibration-nya, tapi dia jalannya ke kanan. Jadi dia itu perpendicular direction. Oke, longitudinal yang ini. Yang seperti selingki. Nah, ini sound ya, ada di situ. Oke, nah ini dia cara partikel udara itu bergetar. Cara membuat wave-nya seperti ini. Jadi dia longitudinal. Jadi saling tabrakan ya. Nanti dia saling mantul-mantul. Nggak nyadar, ternyata ada bentuknya seperti ini. Seperti longitudinal wave. Dia memang longitudinal sih. Itu. Oke, itu juga. Nah, ini speed of sound itu ingetin aja seperti kecepatan seperti kecepatan pesawat ya. Jadi kecepatan pesawat itu saya ingatnya 1000
1000 kmh. Jadi sekitaran sekitaran itu nanti tinggal ubah aja ke meter per second. Tapi kalau di sini dia mau bilang kalau kecepatan, kan kecepatan cahaya yang kita ingat ya, light speed itu kita ingat. Nah, suara itu 1 juta lebih lambat, 1 juta kali lebih lambat. Jadi tinggal dibagi 1 juta. Jadi suara speed of sound itu around 300 meter per second. Masih tergolong cepat. Oke, konsep sound itu, konsep speed itu ya descent over time. Cuman itu aja. Lanjut lagi. Nah, di sini kita juga tahu kalau sound itu bisa di reflect ya. Konsepnya sama. Nah, ini yang kaitannya sama sama wave tadi. Oke, ini yang ini yang dengan wave. Eh, jadi ingat ada dua bagian yang di sini ya, amplitude sama frekuensi. Amplitude itu seberapa tinggi dia dari equilibriumnya. Ya, ini amplitude. Frekuensi, how often how often the wave occur in 1 second. Jadi itu namanya frekuensi. Jadi dalam 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 suatu waktu ada berapa kali wave-nya itu terjadi. Amplitude ini yang untuk loudness ya. Jadi higher the amplitude will produce higher volume or louder the sound. But frequency, higher the frequency, increase the pitch. Ya, the higher note will be produced. Oke, konsepnya segitu aja. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Hmm, bisa ini kalau kalau one way berarti berarti kayak kan misalnya ini mulainya dari sini saya wait hold on. Oke, sebentar. Saya pause dulu. Dari mana? Kan ini wait, kan kan kayak mulainya dari like the middle line kan. Jadi kalau mau one Ya, way harus end in the middle line as well. ya. Tapi harus Oh, complete one cycle ya. Jadi iya. misalnya nih, kan dia startnya dari sini. Kelihatan nggak ya? Kalau dia startnya dari sini, karena dia turun, dia udah kembali lagi di titik semula. Nah, tapi ini belum belum full full cycle ya. Jadi Hmm. ini masih half wave gitu. Ya, jadi betul dia harus one wave itu harus kembali ke titik semula, tapi dia harus complete one cycle. Ya, complete one cycle. Nah, one cycle itu equivalent to one peak and one valley, or equivalent to the distance between two closest peak or two closest valley. Equivalent dengan itu. Oh, Oke, bagus. Silakan, ada lagi? eh, enggak sih, enggak ada. Oke, ya. Itu cara menghitung one wave ya. Jadi one wave-nya itu penting karena nanti kita akan apa namanya uh, mau hitung frekuensinya itu. Gitu. Oke, coba kita kalau di buku selanjutnya ini sudah habis, syukur ya. Nah, kita lihat yang bagian bagian sini. Oke, jadi jadi uh, the range of frequency that human can hear is between this is common knowledge ya. So please remember this number from 20 hertz up to 20,000 hertz or 20 hertz up to 20 kilohertz. Ya, itu frekuensinya. Jangan lupa, hertz itu unit for unit for frequency. How many how many wave in 1 second? That's meant by hertz. Or how many vibration in 1 second? Ya, itu yang namanya hertz tadi. Nah, sekarang coba uh, Brandon bayangin, kan itu hertz ya. 20 hertz itu artinya 20 cycle, 20 wave, 20 vibration in 1 second. Itu cukup, itu cukup, ini yang paling lemah kan? Ini 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 the lowest pitch, the lowest note that human can hear. 20 second in second.
in 1 second. Coba 20 cycle in 1 second. Coba misalnya kalau kita tepuk tangan 20 detik, kayaknya nggak sampai 1 detik deh. Kan kayak, kayak itu cepat sekali. Bayangin, bayangin 20 cycle dalam 1 detik. Ini yang lowest saja, sudah secepat itu kalau kita bayangkan. Jadi eh, apa namanya? Jadi secepat secepat itu sebetulnya getaran suara yang bisa kita dengar, ya 20 Hz. Tapi kita juga bisa dengar sampai yang sangat sangat nyaring. Ini sampai 1.000 kali cycle lebih cepat. Jadi cycle frekuensi dari sound yang bisa kita dengar itu memang cukup tinggi. Kita buat 20 Hz saja itu nggak bisa. Coba kita bayangin ini ya. Bayangin uh, Brandon membayangkan, pernah perhatiin nggak bagian sini? Coba saya tunjukin. Di dashboard mobil itu, there's the speedometer, but there are two indicators. Okay. Mostly on the right part is the speedometer. This show you about the speed of the car, right? Ya, Nah, do you know maybe what means for the left arrow here? enggak sih. Nah, ini kalau Nah, orang-orang bilangnya RPM. Beberapa mobil biasanya nggak ada ini. Tapi mobil-mobil yang untuk balap atau yang bisa ngebut biasanya ada ini. Tapi kebanyakan sekarang mobil di Indonesia itu isi. Nah, ini namanya RPM, ya. Ini RPM meter. RPM itu sama nunjukin vibration-nya, nunjukin cycle-nya. RPM itu artinya rotation per menit. Oke. Tapi kalau dia mobil listrik nggak ada RPM sih, karena mobil listrik itu uh, kita nyalain, memang nggak ada yang bergetar, ya udah nanti dia nanti ngedorong mobil kita. Tapi kalau gasoline car ada RPM, ini rotation per menit. Oke, balik lagi ke sini. Memangnya apa sih yang berputar? Nah, coba kita cari piston. Ini. Jadi di dalam combustion car itu atau gasoline car itu, ini engine yang membuat bisa bergerak itu, ya engine ini ada piston ya. Ini namanya piston. Jadi dia dia geraknya naik turun kan. Nah, di mobil itu pistonnya itu ada nggak cuma satu, Brandon. Motor itu cuma ada satu. Tapi kalau di mobil itu minimal tiga. Tiga itu mobil yang kecil lah, yang tiga. Tapi rata-rata tuh 4 sampai 6. Kalau dia udah mulai balapan, bisa 8, bahkan kayak Lamborghini, Aston Martin. Itu uh, ada yang sampai 16, ada yang sampai 48. Makin ngebut, mesinnya itu akan makin banyak ya. Ya, pistonnya ini. Nah, jadi dia itu ini naik turun. Kalau kita lihat gerakannya ini. Nah, ini dia naik turun. Nah, ini yang memutarkan ke bannya nanti. Jadi ini dia berputar, nanti diputar lagi, diputar lagi. Tapi gerakan piston ini naik turun. Jadi naik turun itu kita sebutnya satu cycle. Oke. Tapi satu mesin ini gerakannya cepat sekali. Cepat sekali. Tapi mobil itu ada banyak mesinnya kan? Nggak, pistonnya nggak cuma satu, entah tadi 4, 8, 16, nah kayak gitu. Nah, RPM ini, tadi kan nunjukin rotation per menit. Lihat, angkanya cuma 1 sampai 8. Tapi ini dikali 1.000. Tapi ini dikali 1.000. Mobil itu kalau cuma nyala tanpa tanpa dijalanin, RPM itu bakal ada di satu. Hampir semua mobil ya. Jadi RPM ini satu. Artinya 1.000 rotation per menit. 1.000 rotation per menit. Bayangin. Mobil yang diam itu, mesinnya itu untuk dia nyala aja, dia cycle itu 1.000 rotation per menit. Coba kita bayangin di kalkulator ya. Kita ubah dia ke Hertz ya. Kita coba 1.000. Ini kan berarti ada 1.000 cycle in 1 minute. Saya mau ubah dia ke second. Kita 1 menit itu ada 60 detik. Oke. Segini. Uh, jadi in 1 second itu ada 16 2/3. Dia pen- masih di bawahnya, masih di bawah suara yang bisa kita dengar. Makanya mobil kalau nyala, mobil-mobil baru itu udah tidak terlalu kedengaran lagi suaranya. Karena ini 16, tapi udah sangat cepat.
Nanti kalau dia ngebut, biasanya kalau kita lagi jalan tuh RPM-nya ada di 4 ribuan. Nah, segini. Jadi secepat itu getarannya, vibration itu ya almost 70 or maybe 100 cycle in 1 second. Oke, bisa membayangkan ya unit tentang hertz ini dulu. Iya, sir. Nah, itu dia. Uh, tapi ini yang menarik. As we grow older, the sensory cells in the ear with the tag vibration deteriorate. Oke, jadi memang memang beda. Anak kecil itu sukanya higher pitch, tapi bapak-bapak sukanya lower pitch. Jadi kemampuan mendengar lower pitch itu udah mulai mulai hilang. Mungkin saya dan Brandon mungkin kemampuannya juga juga beda. Nah, sebetulnya itu yang dilatih juga sama penyanyi. Jadi kan penyanyi itu nggak cuman bisa bersuara aja, tapi kemampuan mendengar mereka biasanya jauh di atas rata-rata orang yang tidak bernyanyi gitu, atau yang bermain musik pada umumnya ya. Oke, nah untuk menjaga ini makanya kita harus harus mengurangi ini sih betul, ya, to very loud noise gitu. Jadi memang headset ini dampaknya dampaknya itu Braden. Semakin banyak kita dapat stimulan apa namanya? Semakin banyak kita menerima sinyal sinyal dari sound itu, berarti kan eardrum kita seperti terus dipukul ya. Seperti Ya. terus dipukul, ya lama-lama dia juga bisa capek. Proses kayak drum biasa aja. Kalau kita pukul-pukul ya nanti membran itu ya lentur juga. Nah, eardrum kita pun juga begitu. Makanya saya juga karena saya banyak ngajar online juga, jadi saya menggantilah headset saya pakai yang konsepnya ya udah open ear aja. Jadi biar nggak terlalu uh, besar lah dentumannya dentumannya itu gitu. Oke, mungkin kalau masih usia Brandon nggak terlalu berasa, tapi setelah lulus kuliah mungkin dia akan merasa ya. Gitu. Nah, ini sekarang informasi yang baru. Ini yang namanya ultrasound. Ultrasound. Ultra itu kan sesuatu yang lebih ya. Jadi ultrasound itu sound sound wave that the frequency is higher than the range of our hearing, or the frequency larger than 20 kilohertz. Nah, kita nggak bisa dengar ya. Kita bukan artinya terlalu bising. Dia sangat melengking sampai kita udah nggak bisa dengar lagi. Tapi animal beberapa beberapa animal itu bisa. Ya ini contohnya itu yang paling terkenal ya dolphin. Uh, Kata dog juga bisa sih, ya. Dog itu juga juga bisa. Jadi bukan artinya mereka. Jadi di luar yang kita bisa dengar ini sebetulnya masih ada sound wave, tapi kita nggak mampu. Sedangkan ada juga namanya infrasound ya. Oke, Ya. infrasound. Berarti ini yang lower than 20 Hz. Nah, itu uh, salah satu yang menarik itu anjing sih. Jadi anjing tuh bisa mendengar yang sangat ngebas sama yang sangat nyaring, yang kita udah nggak bisa dengar lagi. Oke, bayangin aja kalau misalnya kita bisa mendengar itu, mungkin alangkah alangkah sibuknya mungkin pikiran kita ini ya. Mungkin kita bisa dengar suara angin, uh, suara semut mungkin bisa kita kita dengar. Tapi kayak universe itu kayak membatasi, ya udah kita cuma bisa dengar segini aja. Tapi lagi-lagi batasan itu yang membuat membuat kita bisa nikmati lagu, nikmati ketenangan dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, ultrasound ini yang manfaatnya bisa kita pakai macam-macam. Ya, ini dia. Oke. Salah satunya itu sonar. Sonar ini dari kata sound radar ya. Jadi radar that use the sound wave. Oke, walaupun sampai sekarang kita masih pakai sonar. Jadi kapal laut itu masih ada sonarnya, walaupun beberapa udah pakai GPS juga digital agak beda. Tapi sonar sampai sekarang pun masih dipakai. Ya, sesuai namanya ya. Eh, ini jadi ya udah ditembakin aja. eh Jadi sebetulnya kayak kayak suara aja. Sebetulnya konsepnya persis kayak kita tadi kan ada contohnya yang kita bisa ngukur panjang suatu tebing gitu. Kita berteriak
suaranya nanti kita dengar balik karena dia pantul, kita ukur waktunya, kita tahu speednya berapa, kita bisa estimate jaraknya gimana. Tapi bayangin sekarang Braden mau mau mapping bawah laut, ya. Kita mau underwater mapping nih. Nah, pakai kapal selam terlalu mahal, ya udah pakai kapal biasa yang ada di atas. Nggak mungkin kita yang teriak ke bawah ya. Mungkin suara kita nggak akan sekuat itu untuk sampai sampai bawah laut. Kan laut ini apalagi dalam sekali kan. Nah, tapi ultrasound yang sangat besar, makin besar frekuensinya, um, energinya makin banyak. Nah, jadi sanggup untuk sampai bawah laut dan bisa kita kita pantulkan. Itu kita nggak bisa dengar, lagi-lagi namanya ultrasound, kita nggak bisa dengar, tapi yang sebetulnya terjadi itu adalah sound wave seperti itu. Nah, di sini membuktikan juga kalau sound wave itu can travel in liquid, ya. Remember, sound wave is mechanical wave, so it needs medium, maybe maybe air, gas, or solid. Nah, ini juga nunjukin kalau dia bisa di liquid. Justru lebih cepat, ya. Justru lebih cepat dia itu di liquid. Seperti itu. Jadi ditembakin dari sini, nanti diukur waktunya, udah. Nah, itu yang dipakai jadi setiap kapal laut ada ini untuk dia ngedetek apakah ada ganggu nggak di bawahnya. Gitu. Oke, masuk akal ya. Yes. Nah, eh, konsepnya sebetulnya sederhana sekali. Mau dipakai untuk mapping underwater bisa. Nah, ini yang saya pernah lakukan material testing. Jadi dia untuk ngecek crack ya. Kalau di metal bisa kita untuk cek cracknya di metal gitu. Ini juga dipakai di pesawat. Jadi pesawat itu setiap sudah berapa kali terbang, dia akan masuk garasi. Kita sebutnya hanggar ya, garasi pesawat untuk jadi semi bengkel lah gitu. Jadi dia akan masuk, nanti kita tembakin sound wave, tapi nggak diteriakin gitu ya lagi-lagi ya. Dia kayak stetoskop itu, ditempel-tempel, nanti dilihat sini. Nah, di mana yang sound wave-nya itu aneh, bisa jadi di sana ada crack. Ini contohnya ya. Nih. Kok ada yang kecepatan suaranya itu balik. Nah, jangan-jangan ada sesuatu penghalang. Nah, itu cracknya. Begitu ya. Jadi ini memang biasanya untuk di metal. Ini saya pernah lakukan. Alatnya pun juga untuk di engineering relatif tidak 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 mahal ya. Itu. Oke, terus juga dia cepat. Itu. Nah, terus yang saya juga sedang pakai sekarang, kebetulan kebetulan istri saya sedang mengandung, jadi eh, kami akan melahirkan anak pertama kami. Nah, kita juga pakai USG ini ya. Jadi ini ultrasonografi ya, ultrasound grave, grabbing. Jadi kayak grabbing uh, through the ultrasound. Pakai namanya USG. Sebenarnya mirip-mirip sih. Ini juga kalau di teknik dulu saya sebutnya memang ini dibilangnya USG gitu. Kalau sonar ini kalau salah sound detection radar ya kayak kayak gitu. Kayak, nah ini dia dia pakai pakai sound wave. Nah, kenapa kita pakai sound wave uh, untuk di manusia, untuk di anak bayi? Uh, ya karena dia cuman sound, ya. Kita kan nggak nyaman mendengar suara yang sangat melengking kan, yang sangat high pitch itu kita nggak suka kan. Misalnya kayak suara gesekan, suara besi, kan kita nggak nyaman. Tapi kalau dia sudah sangat high pitch, ya kita nggak bisa dengar lagi Braden. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa dengar apa-apa. Jadi kita nggak merasa terganggu, ya. Dan ini sound wave, dia sangat aman. Makanya cocok untuk bayi yang bahkan belum sekuat kita, kayak gitu. Beda sama X-ray. X-ray itu dia radiasinya sebetulnya termasuk lemah, tapi nggak boleh bermenit-menit ya. Apalagi berjam-jam itu nggak boleh. Nah kalau sound wave ini sangat 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 nyaman ya. Jadi mau kita pakai berjam-jam ke ibu hamil sebetulnya sama sekali nggak masalah. Kalau dokternya pun mau. Jadi dia dia sangat aman. Karena cuma suara aja. Kayak cuma diteriakin doang kayak gitu. Oke. Oh, tapi lagi-lagi ingat ya.
high pitch itu, high frequency itu bukan artinya volumenya keras ya. Cuman high pitch kan kita punya suara, kita tahu kan ada suara yang high pitch tapi volumenya kecil kan. Nah, ini bisa diatur di sini ya. Jadi volumenya kecil, dia tidak loud. Toh juga kalau kalau loud kita nggak bisa dengar apa-apa juga karena dia udah ultrasound. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Hmm, belum sih, belum ada. Oke, salah salah satu detection apa salah satu apa ya detektor yang banyak juga dipakai untuk di manusia itu kan bisa pakai X-ray. Mungkin pernah dengar namanya endoskopi. Endoskopi itu memang pakai kamera ya. Jadi kameranya memang masuk ke dalam tubuh kita, tapi kameranya kecil gitu. Eh, Terus satu lagi kalau X-ray kan dia pakainya jadi sinar X ya, pakai Ya. X-ray. Ronsen itu jadi bahaya. Satu lagi itu MRI ya. Nah, MRI ini sangat safe. Dia dia pakainya pakai magnet. Jadi eh, dia pakai magnet yang sangat kuat. Jadi mungkin kalau kalau Braden ingat kan magnet itu ada elektromagnet. Jadi we can produce the magnetic field through from the electric current. Okay, so the more we give electric current or electric field, so the stronger magnetic field will be produced. Nah, uh, gimana apa yang terjadi sama tubuh kita kalau kita dikasih magnet? Kalau magnet yang ada di sekitar kita tuh sebetulnya lemah sekali. Buktinya kita nggak ketarik. Tapi kalau kita buat magnet yang super kuat dari listrik, ternyata sebagian tubuh kita tuh kasih perilaku yang beda. Nah, perilakunya ini yang detect sama MRI itu. Jadi MRI itu dari listrik, dia produce magnetik yang betul-betul kuat. Kayaknya uh, magnetic field yang paling kuat sekarang tuh yang memang ada di alat MRI itu. Makanya gambar MRI itu bagus sekali, nggak kayak Rongsen. Dan dia sangat safe. Tapi kalau Rongsen itu kayak foto, sekarang kan udah kayak foto ya. Cuman, cuman klik, ya udah jadi fotonya. Udah langsung ada ada digitalnya bahkan. Kalau dulu Rongsen itu hasilnya 1 2 hari. Nah, coba kita lihat MRI ini, hasilnya MRI ya. Atau mungkin pernah pernah lihat. Ini jelas sekali, warnanya betul-betul HD. Bahkan sampai nerve kita itu bisa bisa kelihatan di MRI ini. Ini ya. Jadi memang dia sangat jelas. Nah, saking jelasnya ini saking jelasnya ini sampai tidak cocok untuk ibu hamil. Mau siap lihat MRI bayi seperti apa? Eh, iya. Jadi dia jadinya kayak kayak gini, Coba aja. saking saking jelasnya ya. Jadi memang pernah diuji coba. Jadi kan orang merasa kalau MRI itu canggih ya kenapa kenapa nggak dipakai untuk lihat ibu hamil gitu. Boleh aja, bisa aja. Cuman ternyata orang tuanya jadi nggak suka karena takut. Ini. Jadi matanya kelihatan, tulangnya kelihatan. Jadi malah malah serem ya. Tapi kalau kalau USG untuk fetus itu malah karena dia tidak jelas, kan dia cuma ngelihat surface-nya aja. Nah, ini malah malah bagus, kayak lucu gitu, kayak gini ya. Jadi kita lihatnya lucu ya, ada benda-benda yang bulat. Kalau 4D ini 4D ini sebetulnya cuman image processing aja. Jadi sama-sama seperti ini, tapi softwarenya memberikan dia tekstur, warna, terus digambar jadi seperti itu. Calculate Wah, 750 meters Oke, itu untuk yang ya betul. yang Jadi sound itu ini ya. Set, ini yang pertama kan karena dekat, jadi dia udah balik. Nah, yang kedua, nah, oke, jadi ini yang 0,5 second, yang ini 0,2. Jadi yang tadi itu betul V equals distance over time. Jadi kalau kita mau cari distance itu V times T. Ya, tapi ini distance keduanya ya, ini S. Kalau kita mau cari, oh gini aja.
Maaf, maaf, maaf. Oh, wait, wait. Tapi karena kita mau carinya ini, eh, anggapnya vertikal aja ya. Nah, gini. Set, set. Jadi distance ini ada dua kali. Nah, ini one times 0,5 ya. Sebentar. Ini kayaknya belum dibagi dua deh. Jadi jadi depth of the sea-nya itu 750 divided by 2. Jadi jawabannya 375 meters. Oke, coba dicek lagi. Karena dia jalannya ke bawah, terus ke atas dulu. Jadi ada dua kali. Oke. Nah, berarti sekarang bisa ya untuk yang B. Iya. Calculate the depth of the swirl of fish. 150 meters. Jadi sama kayak tadi, mungkin distance ke fish ini saya simbolin sama F. Jadi ini times 0,2 ya. Iya. Nah, ini 0,1. So, F is 150 meters. Gitu. Ya, ini yang dipakai untuk ngecek ngecek ikan. Ya, memang memang tahapannya begitu. Oke, bisa ya. Ini sepertinya cukup. Sudah tamat. Kita ke soal review, habis itu kita pindah chapter. Hmm, Oke, I think number one is easy. Ah, B, yang B. Oh, amplitude itu dia dari equilibrium. Nah, jadi Oh, berarti the farthest point from equilibrium. E, E. Ya, Ya, kalau kita punya istilah untuk yang D, ini namanya eh, ini yang namanya wavelength. Oke, the length of one wave is called wavelength. Ya, one wave itu kan tadi salah satunya ini ya, two closest peak itu the length of one wave. Oke, itu. Oke, coba nomor kedua, itu juga gampang. ah, yang B. Eh, saya menghafalkan Ya, rumus cepatnya ini, jadi saya selalu buatnya dari rumus yang ini ya. Jadi yang distance-nya ini dia saya anggap aja ini D ya. Jadi dia ada dua kali D-nya gitu. Jadi saya 2D, speed of sound-nya itu, oh ada apa ini ya? Oh, speed of sound ya. Oke, iya. maaf, maaf, maaf. Kebalik. Berarti di sini Itu. 2D. Nah, over T-nya tuh, nah ini. Lanjut 2 times 60 negative 3. Saya nggak suka desimal, jadi saya buatnya kayak gini dulu. Ya. Jadi jawabannya ini, ups, kenapa? Sebenarnya saya salah deh. Ya, kok saya salah ya? 0,3 ya. Saya dapetnya 400, tapi nggak ada. Which is the correct calculation to help him find the speed of. Oh, walah, cuman caranya doang ya. Jadi di sini jawabannya yang B ya. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Yang C, Ah, sorry, nomor yang nomor tiga, gampang. nomor tiga yang D. Oke, lanjut. Ini, bisa the number of
the the number of apa Vibration of wave. number vibration of wave per second atau like per berapa Ya, per menit per second. oke. The number of vibration or wave, ya, per second. Oke. What unit is frequency measured in? Hertz. Ya, hertz. Hertz ini nama nama orang ya. Oke, Force juga gampang. Ultrasound. Ya, ultrasound. Oke, lanjut. uh, Sound frekuensinya lebih gede sama ada Volume frekuensi gimana? sama ada volume-nya lebih kenceng. Ya, jadi dia uh, frekuensinya lebih besar, amplitude-nya juga lebih besar ya. Ya. Jadi dia higher pitch sama dia ini louder gitu. Oke, kalau ini cukup panjang sih 5A ya. Tapi coba ya deh, Brandon gimana jelaskan. Pakai kalimat sendiri aja. The sun the sun is produced the sun produce travels through the air to vibration, Mhm. terus the type of wave. Hmm. Ya, Wait. konsepnya tadi betul. Dia harus bilang ngelewatin udara, nanti sampai ke telinga kita, pukul itu drum kita bisa dengar gitu ya. Yeah. Segitu-segitu aja. Alright. Jadi Yeah. kalau di sini mungkin the vibration of the drum vibrate the air and then travel through the pass through the airs, vibrate our eardrums, we can hear the sound. Cuman itu aja. Oke, 5B easy. Long Nah, nanti longitudinal kita waves. ya nanti harus bisa nulisnya ya. Yeah. Longitudinal. Describe an experiment to show that sound needs a medium to travel. Hmm, cara membuat eksperimen ini, oh itu ya, itu yang kita um, kalau di dunia nyata, Tata ya contohnya itu pakai itu, yang ini, ups, yang bel itu. Ya satu konsepnya, cuman kalau ditanya di dunia nyata yang gampang untuk buat itu pakai apa ya? Ya pakai ini aja, pakai bel. Nanti kita coba coba vacuum udaranya. Apakah dia masih masih bisa kita dengar? Gitu ya, segitu aja. Oke, kalau kita lihat ini, nah, bagian sini. Oke, have an electric bell ringing in the jar. Nanti jar itu yang kita vacuum deh ya. Jadi kita nggak bisa dengar. Oke, lanjut satu soal lagi deh. Habis itu udah tamat. Hmm, 2250 meters per second. eh, per secondnya nggak perlu, Oh ya, soalnya meter. oke. Tapi nanti aman ya, kalau di essay ya, kalau dia multiple choice. Ya udah ada unitnya. Oke, yang B. Nah, di sini kelihatan speed of sound di air itu di seawater yang lebih tepatnya tinggi sekali, 5 times faster daripada di air. Oke. 1.18 seconds. Jadi tinggal di 400 divide by 350, 340. 340 ya. Ya, itu 1.17. 1.18 lah ya. Ya sekitaran itu. Oke, sih. 5.
5,800 meters per second. Betul ya. Jadi makin padat, makin cepat. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang eh, cek ini material testing itu, alatnya ini sama semuanya secara konsep. Cuman software itu udah tahu, oh kalau ini untuk di air, kita anggap speed sound-nya itu berapa. Kalau di metal lebih cepat lagi. Nah, kalau nanti di USG, eh, beda lagi. Ya. Kalau di dalam perut ibu hamil itu kan air ketubannya banyak ya, jadi ada liquidnya, jadi dia mungkin mirip-mirip kayak di laut. Seperti itu. Oke, kita sekarang lihat. Nah, bab selanjutnya ini masih tentang wave sebetulnya, tapi bukan mechanical wave lagi. Oh, sorry. Dia di sini electromagnetic wave. eh, salah sa- contoh itu ya light ini. Jadi begitu sih cara buku ini menjelaskan wave itu. Jadi dijelaskan dulu lewat sound. Dia nggak dibalik soundnya dulu, baru kita pelajari wave-nya apa. Terus untuk di elektromagnetiknya, lightnya dulu, nanti baru electromagnetic wave itu apa gitu. Eh, cukup masuk akal dijelaskannya seperti ini. Jadi kan kalau kita belajar wave-nya duluan, kita nggak bisa membayangkan apa itu wave. Nggak ada yang bisa kita lihat. Jadi kalau sound sama light, nah ceritanya kita sudah cukup tahu tentang itu. Gitu. Oke, seperti biasa ada pentingnya kita baca halaman satu ini. Jadi kita bisa tebak-tebak juga soal apa yang kira-kira akan ditanya nanti ya. Oke. Jadi yang pertama nanti itu tentang reflection ya. Ya, di sini ada law of reflection. Oke. Nah, bagian sini nanti agak sulit tentang how image is formed. Ya, tapi di sini ada in plane mirror dan ini ada law-nya juga. Ini sama aja saya rasa sama yang kedua. Tadi reflection, yang kedua tentang refraction. Nanti kita lihat. Oke, kalau reflect itu di mirror, kalau di reflection dia itu di lens. Ya, nanti bedanya di sana. Tapi sama juga nanti ditanyainnya itu how image formation-nya itu. Oke, ray diagramnya juga sama. Ya, sama-sama. Bagian sini nanti agak hafalan apa itu real sama virtual image. Jadi image itu ada dua, ada yang real, ada yang virtual. Setelah itu ini agak unik, internal reflection. Oke. Oh, sama ini kita udah sempat cerita dikit tentang visible spectrum ini. Oke. Nanti kita review. Reflection kayaknya udah udah tahu ya sebetulnya apa namanya apa yang terjadi di reflection ya. Kita coba baca aja sama-sama dari sini. Ini kayak banyak teorinya gitu. Em, apa kita bisa baca sini dulu. Nah, ini yang pertama. Ingat lagi kalau kalau light itu dia travel in straight line ya. Oke, itu straight line ini cukup cukup klasik. Oke, terus nanti dia change direction if hits any shiny surface. Ya, itu reflection itu tadi. Oke, change direction kunci ini shiny surface. Kayak sangat masuk akal deh. Oke, prosesnya ini yang kita sebut reflection itu juga aman. Hmm, lanjut lagi. Oke, oke. Ya, ini nanti eksperimennya. Ini dia. Jadi kelihatan kalau ditutup itu dia ngelewatin cuman satu garis gitu. Oke, mungkin kalau kita pakai laser juga kelihatan ya. Nah, di sini dia juga pakai laser. Jadi laser itu konsepnya ya ditutup aja. Jadi biar satu satu arah. Mungkin kalau Brandon juga ngikutin gadget, kan ada HP baru Samsung tuh S26 Ultra ya, yang ada privacy display-nya itu. Jadi itu Ya, juga ya.
juga kayak ditutup ya supaya arahnya ke mata kita. Jadi dari samping nggak kelihatan. Gitu. Oke. Eh, ini karena dia lurus, jadi dia energinya itu concentrated. Oke. Jadi fokus ke bagian depan aja, tidak merata. Nah, ini yang sebetulnya dianggap membahayakan tadi. Oke. Nah, all the energy is concentrated. Nah, ya, jadi ini saya baru tahu loh, kalau dia itu energinya itu maybe less than above, tapi karena concentrated itu di satu poin, dia itu jadinya bisa panas sekali ya. Ini yang menyebabkan dia itu uh, bahaya untuk mata kita. Ini bisa dipakai di ini loh. Dulu waktu tanding bola Indonesia lawan Malaysia itu sayang sekali penonton Malaysia nggak tahu ya, penonton Malaysia diduga sering nakal ke pemain Indonesianya di sepak bola itu. Jadi matanya dilaser supaya supaya kipernya itu kayak bingung gitu ngeliatnya. Hmm, gitu. Oke, itu dia. Ini banyak teorinya sih memang. Ini sepertinya tidak tidak perlu. Oke, ini bagus gambarnya. Oke. Ya, ini sedikit ada fun fact ya. Jadi tentang mirror itu, kenapa kenapa kita bisa bercermin gitu? Ya, jadi cermin itu memang apa? Mungkin yang kita tahu di alam itu material yang shine itu ya metal. Ya, jadi di baliknya mirror itu sebetulnya ada metal ya. Nah, kalau di zaman dulu di sini dibilangnya dia pakainya bronze mirror ya. Jadi nggak bronze itu kan nggak warnanya nggak silver ya. Jadi mungkin nggak semengkilap cermin zaman sekarang. Ya namanya juga zaman dulu ya. Uh, Kalau sekarang kita memang pakainya itu silver. Jadi di balik cermin kita itu ada lapisan lapisan silvernya sebetulnya. Itu. Oke. Seperti itu. Sekarang kalimat yang ini penting. Bagian paragraf di sini. Ini saya rasa juga dari SD mungkin mungkin sudah pernah baca tentang ini. Hmm. Saya coba tunjukkan sini. Salah satu kalimat yang penting di sini, waktu kita bercermin itu, kita kan ngelihat ngelihat diri kita ya. Ya, bagian sini. Oke. You seem to see an image of yourself behind the mirror. Jadi image-nya itu ada di belakang cerminnya ini. Oke, image. Oke, itu disimpan dulu. Nanti ada tujuannya. Nah, ini dia. Nah, ini di bawah ini graf tentang law of reflection. Oke, path-nya seperti ini. Jadi ini incident ray. Incident ray itu sinar dari source-nya ya. Jadi ini yang datang. Ini dari source-nya. Nah, ini atau bolehlah dianggap ininya input itu. Nah, ini outputnya. Itu. Oke. Jadi anggap aja ada ray atau ya light ray-nya datang ke sini menabrak mirrornya, nanti dia dia pantul gitu ya. Gitu. Nah, yang penting di sini angle-nya ternyata selalu sama. Oke. Jadi angle of incidence itu selalu sama dengan angle of reflection. Lihat posisinya. Angle ini diukurnya di mana? Menurut normal. Jadi ini mirrornya. Normal itu artinya perpendicular atau right angle to the surface. Jadi ini, ya. Jadi normal itu perpendicular direction dari surface-nya. Nah, dari normal line ini ke incident ray itu yang kita sebut angle of incidence. Dari normal ke reflected ray itu yang kita sebut angle of reflection. Oke, di sini juga udah dikasih tahu. Normal is drawn at 90 degrees to the mirror. Jadi di mathematics itu eh, normal itu artinya perpendicular direction.
Oke. Em, itu dia. Nah, ini ada sebutannya. Incident angle itu kita sebutnya I. Saya tulis di sini. Reflected angle itu kita sebutnya R. Ya. Ini hampir hampir semua bahasa simbolnya pakai itu. Nah, inilah yang disebut dari law of reflection. Jadi, kalau diulang baca atau kalau kita ulang ulang simpulkan apa itu law of reflection. Dia cuma bilang incident incident angle will always equal to reflected angle. Cuman itu aja bunyi dari reflected sorry dari law of reflection ini. Ya, ini dia. Oke, jadi ini sepertinya tidak usah ditulis ya. Oke, ya seperti itu. Jadi nanti mau apapun bentuknya, ini juga berlaku ya. Saya ada dibilang, oke. But it will be hard to measure them in the mirror was curved. Walaupun walaupun ini juga berlaku untuk curve mirror, tapi ya susah diukur aja. Tapi disimpan aja dulu. Oke, bagian situ sepertinya gampang. Nanti kita perlu lihat contoh. Ini sepertinya tidak usah. Balik lagi ke buku. Hmm, saya coba ini anggap saja kita belajar bareng. Terus yang saya ini rangkuman menurut saya yang saya rasa penting dan sering muncul di soal ya. Oke, ini dia. Kita perlu lihat dari gambar ini ke bawah sekarang. Belajar tentang image in a plane mirror. Oke. Nah, ini kan mata kita, ya. Ini ini tadi ada candle gitu ceritanya. Terus di depan sini ada si cerminnya tadi ya. Nah, kita bisalah melihat bahwa candle ini ada di belakangnya di belakang cermin. Kok kita bisa ngelihat ada benda itu di balik cerminnya ini. Oke. Em, nah, kayak saya perlu jelasin dulu kenapa kenapa sebetulnya kita bisa melihat benda ya. Konsep kenapa manusia itu bisa bisa melihat benda dulu. Kita tuh bisa melihat benda karena wait, kita bisa melihat, oke, karena ada cahaya, ada light ya, yang masuk ke mata kita, yang masuk ke mata. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia dulu. Oke. Nah, kenapa bisa ada yang masuk ke mata? Ya, jadi cahaya dari source-nya, jadi cahaya dari sumber dipantulkan benda, ya, dipantulkan benda ke mata kita. Oke. Jadi anggaplah kenapa kita bisa melihat kursi di taman. Saya gambar kursi di sini. Nah, ini kursi, ini saya. Nah, ini mata saya. Nah, kenapa saya bisa melihat kursi ini? Nah, ini kan ada matahari. Nah, ini light source-nya. Nah, cahaya ini jalan, dia straight line. Oke. Nah, eh, oke, ini nggak terlalu bagus. Coba saya buatnya kayak gini. Nah, kursi ini walaupun dia nggak shiny, tapi ada sebagian sebagian light itu yang dipantulkan oleh si kursi ini. Nah, jadi bisalah saya melihat melihat bendanya ini sekarang. Jadi karena ada cahaya ke benda yang mantul, akhirnya kita bisa melihat bendanya itu. Kalau saya bisa melihat semua kursinya ini, berarti ada banyak cahaya datang dari kursinya ini. Misalnya dari sini. Nah, dia juga juga mantul ke mata kita. Oke. Nah,
Sekarang yang kita mau lihat itu, misalnya tadi ada candle di depan cerminnya ini. Kok bisa ya kita ngelihat ada sesuatu di balik cerminnya itu? Nah, konsepnya gimana? Berarti ada cahaya dari image itu yang datang ke mata kita. Nah, gini kan? Nah, jadi image-nya itu ada ada light yang datang ke mata kita. Pertanyaannya, kenapa bisa ada light-nya itu? Nah, dari sini benda aslinya kan ada si candle ini ya. Nah, kita bisa ngeliat candle-nya karena ya dia dia memantulkan cahaya tadi. Jadi di mungkin candle ini ada di suatu ruangan, kan di ruangan itu ada lampu, jadi candle ini memantulkan cahaya. Nah, cahaya dari candle ini sebetulnya kemana-mana, ya. Nah, dia ini kemana-mana. Tapi sekarang kita coba lihat yang ke arah mirrornya aja. Nah, jadi ada sebagian dia memantulkan cahaya itu ke arah cerminnya ini, ke sana. Kita ambil dua ya. Oke, jadi ini dia ambil, 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 ambil. Nah, gitu. Oke. Nah, kan keduanya ini akan dipantulkan ya, pakai aturan Snellius tadi. Eh, Waktu ini mantul, jadi kan seperti ada cahaya datang dari sana. Nah, ini bisa kita perpanjang gitu. Ini kita panjangin dia, ini kita panjangin dia. Nah, perpotongan dari perpanjangannya ini itulah yang menyebabkan benda benda tadi. Jadi kenapa bendanya bisa muncul di sini? Itu karena dia mantul. Ini sebenarnya penjelasannya matematika sih. Ah, ya, matematika itu maksudnya skematik seperti ini. Jadi pantulannya di sini, ternyata kalau kita extend, dia cross di balik cerminnya, gitu. Nah, setiap ada light ray yang berpotongan, di sanalah image-nya itu akan muncul seperti itu. Oke. Saya ngerasa eh kayak masih agak agak belum clear di bagian sana. Tapi saya coba diam dulu 15 detik, saya sambil baca yang di bawah sini dia menjelaskannya seperti itu. Oke. Oke. Hmm. Oh, ternyata penjelasannya seperti ini ya. Ya, benar. Um, Makanya pembentukan image formation ini sebetulnya matematis. Dia kayak berupa model itu. Jadi, kan kita seperti melihat ada image di sini ya. Karena tadi ada cahaya datang dari mirrornya itu. Kalau ada cahaya yang masuk, kita bisa melihat benda. Jadi seolah-olah cahaya yang datang itu datangnya dari sini. Oh, makanya di sini penjelasannya itu yang ini deh. The brains assume that the rays have uh, oke, oke. Ini kalimatnya kepotong loh. Coba saya pindahin ini ke sini ya, ke slide sebelumnya dulu. Itu, nah ini. Karena jadi cara buku ini menjelaskannya lebih lebih unik lagi. Kita bisa kita bisa melihat benda karena ada cahaya masuk ke mata kita. Nah, kalau ada cahaya masuk ke mata kita, berarti kita melihat benda. Berarti bendanya ada. Nah, dibalik dia, kita ngelihat, kita tahu bahwa ada bayangan cermin, ada image dari benda itu di belakang cerminnya. Nah, kita lihat itu ada image-nya ini. Jadi tapi kan ada image di belakang ya. Tapi kita tahu sebetulnya cahaya itu datangnya dari sini.
Nah, cahaya dari sini yang diteruskan seolah-olah itu otak kita menganggap bendanya itu ada di belakang, padahal sebetulnya dari sini. Oh, ya ya. Jadi dia kayak ini kayak otak kita yang kayak ngehack dirinya sendiri ya, supaya kita bisa bisa melihat ya. Terus di sini dibilang in reality, knowledge is coming from behind the mirror. Ya, datangnya tuh dari sini. Oh, tapi otak kita menganggapnya dari sana. Oh, oke oke. Dan ini untuk plan mirror, yang uniknya itu distance-nya sama ya. Same distance antara mirror sama bendanya, termasuk yang image-nya. Oke, um, oke. Ada yang mau ditanya dulu? Hmm, enggak, Sir. Oke. Um, ini yang sangat-sangat penting. Apa karakteristik image dari plane mirror? Pertama, dia itu same size, tapi dia laterally inverted. Oke. Apa artinya laterally inverted itu? Left, right, reverse ya. Jadi kalau kita kita gerakin tangan kiri, di mirror kita tuh justru gerakinnya tangan kanan. Ya, kayak gitu ya. Oke. Hmm, oke, itu dia same size, laterally inverted. Sama satu lagi dia itu virtual image. Gitu. Oke. Hmm, oke, saya penasaran penjelasan yang di bawah sini apa ya? Oh, oh, oke. Oke. Sebetulnya penjelasan ini saya masih nggak terlalu oke. Saya pribadi nggak terlalu oke tentang virtual image ini. Sampai sekarang saya nggak terlalu oke tentang itu. Um, tapi saya selalu ingetinnya kayak gini loh. Dan ini efektif sekali untuk jawab soalnya. Tadi plan mirror itu karakteristiknya adalah same size. Oke. Yang kedua itu laterally inverted. Ya. Laterally inverted ini pasti berbarengan dengan virtual image. Jadi ini diingat ya. Atau bisa dibalik nih. Kalau image-nya itu virtual, pasti dia itu laterally inverted. Nah, nanti pertanyaan kayak ini akan sering muncul, Bradel. Kita harus bisa sebut karakteristik dari image yang terbentuk. Dan kita harus nyebutin 3 poin ya. Size-nya gimana, posisinya apakah dia inverted atau tidak, terus apakah dia itu real atau virtual. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kesimpulannya. Karakteristik dari plane mirror ingat same laterally inverted, tapi inverted itu selalu temannya virtual. Oke. eh, Silakan dibaca dulu. Lanjut. Oh ya, ternyata di bawah juga udah ditulis di bukunya. Satu lagi dia same distance ya. Yang di sini same distance. Oke. Sebenarnya kita bisa langsung masuk ke soal sekarang. Hmm, ini yang menarik ya. Jadi yang pertama ini. Why is the word ambulance written in reverse on the front of this vehicle? Jadi supaya kalau kita lagi ada di depan ambulan, kalau kita lihat spion, yang kita baca itu ambulan ya. Sebenarnya salah satunya tujuannya itu ya. Kan ini emergency. Jadi orang yang di depan itu kan kita dengar sirensnya, jadi kita lihat ke belakang, oh ada ambulan. Kita bisa langsung baca. Seharusnya sih kalau kita pakai konsep ini ya, semua mobil usaha harusnya depannya dibalik ya. Cuman mungkin jadinya agak lucu aja. Kalau itu mobil pribadi atau mungkin mobil usaha. Seperti itu. Oke, masuk akal ya. Tapi kalau polis nggak terlalu. Mungkin karena dianggap polis itu nggak, apa ya, bukan urgent untuk nyawa seseorang yang lagi di bawahnya ya. Jadi nggak, agak jarang dibalik.
Tapi polis ini kalau kita tulis di di apa namanya di mirror itu akan kelihatannya kayak gini. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada soalnya juga. Masuk akal? Ya sudah masuk akal. Ya. Which angle of reflection did she measure incorrectly? Jadi law of law of reflection itu bilang incident angle sama reflection angle itu sama ya. Jadi jawabannya ya. Yang eh, yang 40, yang angle incidence-nya 40 and 60 degrees. Hmm. Ya. Oh, kayaknya yang bisa ya betul sih. Tapi sepertinya sebentar sebentar sebentar. Oke. Yes, keduanya sebetulnya salah sih ya. Tapi ini kayak kayak hampir betul gitu. Itu hampir hampir betul. Ya bolehlah kita kita keduanya kita jawab salah saja ya. Gitu. Wait, sebenarnya ini apa nih? Which angle of reflection did she measure incorrectly? Oh, berarti jawabannya yang ini. Ya, harusnya kan sekitar 60 juga ya. Yang ini kita anggap betul aja ya, bagian sini. Karena beda sedikit sekali. Eh, Soalnya kan ini tentang eksperimen ya. Di eksperimen itu em, sangat mungkin tidak terjadi 100% ideal dan 100% perfect. Jadi mungkin ini masih dianggap benar. Oke, bisa diterima kenapa jawabannya yang biru? Nah, pertanyaannya sekarang yang B. Kenapa dia bisa salah ukur ya? Nah, coba kita buat dulu. Ini ini mirrornya. Oke, normalnya itu perpendicular. Oke, ini normal. Jadi kan angle of incident. Jadi yang apa ini ada ray masuk. Nah, oke ini incident ray-nya. Nah, berarti incident angle itu diukur dari normal ke ray-nya. Nah, ini 60 degrees. Ya, kan gitu ya. Sekarang, nah dia kan reflect nih. Shoot. Nah, ini reflected ray. Nah, seharusnya kan 60 degree juga nih menurut law-nya. Diukur dari normal ke sana. Nah, ini kan perpendicular ya. Bisa jadi mungkin student ini capek, lelah, mungkin sudah terlalu banyak tugas dari sekolahnya. Yang dia measure itu malah yang bagian sini. Dia, ini juga kebanyakan salah orang. Kebanyakan salah di orang-orang. Jadi angle reflected angle-nya itu atau incident angle-nya diukur malah dari mirror ke ray-nya itu. Nah, ini. Mungkin salahnya di sana. Ya, mungkin dia ngukurnya kebalik. Soalnya kok pas banget 30 ya angkanya. Terlalu bagus. Saya coba cek answer key, ternyata jawabannya pun juga begitu. Nah, ini cara membahasakannya. Ya, seperti itu. Nomor 3. Draw a diagram to show a ray hitting a mirror with an angle of ah, label board. Ya, ini besok pasti muncul di IGCSE sih. Pertama harus harus ini ya, bawa nanti bawa protektor gitu kan ya. Bawa bawa protektor. Nanti kita labelnya yang banyak salah saya lihat. Proses kayak yang saya gambar tadi, jadi gambar straight line dulu pakai penggaris. Mungkin shade ini sedikit. Saya suka sekali pakai shade ini. Bagian yang di shadingnya ini itu bagian uh, belakang mirrornya. Jadi saya tulis mirror di sini. Selalu kasih normal, bebas posisinya di mana, taruh di tengah saja. Ini normal. Ukur juga pakai protractor ya. Jadi pastikan ini sudah 90 degrees. Nah, sekarang ukur 40 degree angle of incidence-nya. Dari normal ya. Pastikan pastikan di sini yang sudah 40 degree.
Gini ya. Kasih panah insiden berarti dia menuju mirror ya. Oke, eh, kita harus sebut normal mana ya. Berarti yang ini I. Nggak usah ditulis detail nggak masalah. I itu udah artinya incident angle. Jadi ini I equals 40. Nah, kayak gitu. Pakai warna lain boleh. Sekarang di sini juga harus sama ya. Ini juga 40 degrees. Ini R. Oke. Nah, kasih panahnya dia ke sana. Oke, sudah segitu aja. Nanti tinggal diukur. Oke, silakan dicek dulu. Ya. Oke, Oke, bisa ya. ya, Sir. Lanjut lagi. Nomor 4. What angle must ray hit a mirror at for the direction of the ray to be turned 90 degrees? For the direction of the ray to be turned to 90 degrees. Draw a diagram to illustrate your angle. Eh, ya berarti 90 degree, 90 degree juga kan ya? Waduh, waduh, waduh. Saya mikir lo. Kayak asal bahasanya yang saya salah deh mengartikan ini. Oh, maksudnya gitu. Saya nge-cheat ya bagian sini. Oke. Saya tunjukkan answer-nya dulu. Nah, tapi saya paham ini maksudnya apa. Ternyata supaya dibalikkannya jadi 90 derajat. Gitu ya. Set, lagi-lagi. Ini sudah kesekian kalinya kita menggambar ini. Tapi memang perlu dilatih. Oke, gini. Jadi ini incident ray. Set, kasih panah. Ingat incident ray. Reflected ray. Kasih panah keluar dari sana. Oke. Ternyata ini normal sudah pasti perpendikular ke sini. Nah, tapi turn-nya nanti decrease. Jadi antara incident ray dan reflected ray-nya itu yang nanti decrease. Terus saya gambarkannya begini. Nah, gitu. Ya. Jadi dari sini kita tahu kan bagian ini tuh I-nya, incident angle. Bagian ini kan reflected angle-nya. Kan gitu. Oke. Nah, kan sama ya. Tapi total angle ini harus 90 degree seperti I plus R must be equal to 90 degrees. Ngomong-ngomong, keduanya ini sama. Jadi ini anggap saja P, ini anggap saja P, jadi 2 pi equals 90 degrees. Berarti angle-nya harus 45 degrees ya. Gitu. Oke, tapi nggak usah buat pembuktiannya seperti ini. Langsung aja state 45 degrees, terus gambar, dah selesai gitu. Oke, Oke, Sir. oke, lanjut. Ada soal lagi di section ini. Oh, sudah. Nah, sekarang kita coba ke nomor 5. Ada teorinya sih sebetulnya nomor 5 ini. Cuman kita langsung aja jawab. Nah, ini. Oke, ini ada figure-nya dikasih tahu. Oke, ini objek ya. Jadi objek ini kan tadi sebetulnya ada source of light di luar sana yang datang ke objek ini. Objek itu memantulkan cahayanya. Mungkin agak aneh ya. Kita membayangkan kan Braden kayak misalnya di depan Braden lagi ada meja. Braden bisa kan lihat mejanya itu. Teorinya bilang ada cahaya yang datang dari meja ke mata Braden. Padahal kan mejanya bukan lampu. Tapi konsepnya ada cahaya di luar sana, berarti dari lampunya Braden menerangi mejanya, mejanya jadi mantul ke mata kita.
Nah, mungkin perilakunya ini yang harus Brandon tahu dulu. Ketika apa yang terjadi ketika cahaya itu menuju suatu objek ya. Jadi objek itu akan reflect the light, oke, maybe absorb the light, oke, atau dia itu uh, apa namanya nembus gitu, ya, atau cahaya itu nembus dari objeknya itu. Jadi kalau dia mirror, most of the light will be reflected. Tapi kalau dia itu stone misalnya, batu, solid object biasa, dia akan absorb light-nya itu atau di block ya. Ya, sebetulnya diabsorb. Nah, kalau dia itu kayak transparent object, nah mungkin akan di-paste. Tapi mungkin sebagian aja. Jadi ketiganya. Semua material itu seperti ini. Kalau dia tadi mirror, ya mostly reflect, tapi ada aja yang diabsorb. Mungkin sedikit yang di-paste. Sedikit. Kalau dia glass, mostly akan pass, sedikit yang diabsorb, apalagi di reflect. Kalau dia stone, banyaknya diabsorb. Di reflectnya sedikit aja, makanya kita masih bisa lihat, passnya enggak. Gitu. Oke, nah sekarang ini, use the law of reflection to find the path of the rays after they hit the mirror. Oke, jadi yang bagian sini, nah normalnya itu lihat titiknya, buat garis perpendikular. Nah, ini dia. Ya, oh nggak terlalu bagus. Nah, ini. Jadi angle di sini sama dengan angle di sini ya. Nah, ini normal lah. Kalau yang di sini sama, berarti anggap saya normal di sana. Nah, ini dia. Ya, begini ya. Aduh. Nah, ini. Jadi angle-nya di sini, angle-nya juga sama. Yang penting gambar betul, tapi nanti harus pakai pakai penggaris sama protractor. Oke. Sekarang trace this rays back to find the position of the image. Saya perlu tambahkan blok putih dulu di sini sedikit. Oh, saya salah pencet. Ini saya putihkan dulu. Oke. Nah, tadi image itu terbentuknya dari uh, extension dari masing-masing reflected ray-nya ini. Jadi seolah-olah, oh, gambar saya nggak terlalu oke nih, yang kuning. Yang kuningnya kurang mirip ya, angle-nya. Segini. Tapi nanti gambarnya dibuat lebih bagus ya. Nah, kita cari extensionnya ini. Jadi seolah-olah sekarang, kan mata kita ada di sini nih ceritanya. Ya seolah-olah ada objek yang datang dari bagian belakang sini. Nah, ini objeknya. Sorry, ini image-nya. Di mana dia cross itu. Kalau gambarnya bagus, seharusnya, ini pun juga sudah cukup bagus ya, tapi nanti latih pakai penggaris ya. Distance dari objek perpendicular ke mirrornya itu, kayak ini plane mirror, harus sama dari mirrornya ke objeknya. Ya, ini distance-nya harus harus sama. Begitu. Oke. Nah, nanti tinggal kita measure dia. Pastikan dia itu sama. Oke. Itu tentang reflection, lebih spesifiknya reflection di plane mirror. Jadi ada sifatnya tadi sudah, dan ada gambar dan teorinya sedikit. Sampai situ dulu, ada yang Brandon mau tanya? Ya, bisa. Biasa.